Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang model Lean Startup. Jadi model Lean Startup ini adalah model bisnis yang sebetulnya mengadopsi dari Lean Manufacturing. Model Lean Startup ini dicetuskan oleh Eric Ries, di mana Eric Ries mengatakan bahwa saat ini startup adalah institusi yang didesain untuk membuat produk atau layanan baru di mana berada dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Jadi ciri-ciri startup saat ini yaitu kondisi ketidakpastian yang dihadapinya adalah ketidakpastian tentang market, ketidakpastian terkait dengan arah pengembangan produk, ya, karena memang pengembangan produk kan harus merujuk kepada preferensi market ya. Lalu ketidakpastian tentang pendanaan, tentu saja ini juga barangkali nanti kita bisa melihat sudah banyak sekali informasi yang menunjukkan bahwa banyak startup itu sangat kesulitan dalam mengembangkan dirinya atau mengembangkan bisnisnya karena salah satu problemnya adalah terkait pendanaan. Startup bisa juga adalah divisi baru dalam sebuah perusahaan di mana divisi ini dibuat dalam rangka menciptakan inovasi produk atau layanan baru. Jadi bisa saja misalnya perusahaan menciptakan produk baru tapi dalam lini yang sama misalnya, atau diferensiasi misalnya. Tentu saja ini juga berhadapan dengan ketidakpastian market dan berbeda barangkali ya dengan ciri yang pertama. Kalau ini karena bagian dari divisi perusahaan, maka kalau terkait pendanaan lebih bisa diprediksi, namun ada kultur teamwork yang belum terbangun. Karena bagaimanapun biasanya divisi baru itu pasti orang-orang yang baru. Baru itu bisa mengambil dari berbagai divisi yang ada sebelumnya, bisa juga baru itu berarti mengambil betul-betul semuanya baru dari luar. Nah, ciri yang ketiga yaitu divisi yang sudah ada dalam perusahaan tidak membuat divisi baru ya, ada di divisi yang sudah ada, tapi divisi itu ingin menciptakan inovasi produk atau layanan. Nah, yang dihadapinya adalah ketidakpastian market. Biasanya kalau perusahaan memilih kondisi yang ketiga ini, mereka sudah memprediksi atau sudah membuat perkiraan kebutuhan pendanaan, pengembangan produknya kira-kira kemana, dan lain-lainnya. Jadi barangkali ciri yang ketiga ini yang relatif lebih resikonya mungkin lebih rendah ya daripada yang A dan B. Nah, metode Lean Startup ini adalah sebuah metode yang fokusnya kepada kecepatan membuat prototipe produk atau layanan tersebut agar segera diuji ke lapangan atau ke pasar. Jadi, ciri khas utamanya adalah segera dibuat produknya, walaupun produknya dalam bentuk prototipe atau hanya sampel, di mana nanti dengan segera dilempar ke pasar, maka kita akan segera mendapatkan feedback dari pelanggan. Nah, dari feedback itulah kita menyempurnakan produk seperti itu. Nah, ini berbeda sekali dengan metode konvensional. Nah, di dalam metode konvensional, biasanya perusahaan ketika sudah memprediksi kecenderungan pasarnya, potensinya, dan lain-lain, maka segera dibuat rencana bisnis atau bisnis plan ya. Jadi, di dalam rencana bisnis nanti dibuat prediksi-prediksi. Nah, dokumennya jelas dokumen statis ya, prediksi dibuat misalnya untuk berapa tahun misalnya atau minimal 1 tahun, berisi tentang peluang pasar, peluang pendanaan, produknya seperti apa, proses produksi, lalu kemungkinan masalahnya apa, termasuk ada perkiraan tentang berapa pendapatan yang akan diterima, keuntungannya, serta arus kasnya. Nah, ini jelas sekali ya berbeda. Kalau di dalam metode konvensional kita buat rencana bisnis dulu, kalau di dalam Lean Startup biasanya kita buat segera membuat prototipe produk dulu. Nah, kekurangan dari rencana bisnis biasanya
rencana bisnis itu adalah sebuah penelitian yang ditulis sebelum memulai menciptakan produk. Jadi dibuat planningnya dulu gitu. Nah, masalahnya apakah mungkin mengetahui sebagian besar perjalanan bisnis kalau bisnis itu belum dijalankan? Kita belum bisa mengatakan bisnis itu berjalan walaupun sudah ada SDM, walaupun sudah ada struktur, dokumen-dokumen lengkap, tapi produknya belum dilempar. Nah, itu belum ya. Kita tidak akan benar-benar mengetahui bagaimana bisnis kita sebelum benar-benar menjalankan gagasan bisnis tersebut atau sebelum benar-benar produk atau layanan tersebut ditawarkan ke pasar. Nah, kelebihan dari modeling startup yang pertama, membuat prototipe yang jelas itu bukan hanya untuk menguji seberapa besar penerimaan pasar, tapi juga agar kita bisa lebih meyakinkan investor agar berinvestasi. Jadi investor itu akan lebih tertarik ya segera berinvestasi kalau memang produknya sudah dibuat dan sudah coba diuji ke pasar. Jadi developer atau pengembangan produk dulu, lalu membuat atau menguji secara langsung pada user atau pada customer atau ke pasar untuk mendapatkan feedback, lalu kita membuat perbaikan. Nah, dari situ kita coba presentasikan pada investor yang potensial. Biasanya sebelum kita mempresentasikan kepada investor pun, investor itu kan sering gitu ya mencoba menghubungi terlebih dahulu kepada bisnis-bisnis yang memang berdasarkan hasil riset mereka ini potensial gitu. Nah, kelebihan lain dari modeling startup ini, kita dalam membuat rencana tidak usah terlalu lama, tidak seperti rencana bisnis yang kadang-kadang bahkan ada yang sampai 5 tahun ya. Padahal dengan kondisi sekarang, terutama dengan kondisi COVID, jelas sekali jangankan 5 tahun, 1 tahun saja kita harus siap-siap ya melakukan berbagai revisi dalam perencanaan bisnis. Nah, jadi pengaplikasian metode lean startup ini menuntut kecepatan dari mulai proses ide, diimplementasikan menjadi produk, dieksekusi gitu ya. Lalu kita harus cepat menyesuaikan dan memperbaiki produk atau layanan tersebut apabila mengalami kegagalan atau memperbaiki berbagai kekurangan berdasarkan feedback dari customer. Nah, berdasarkan gambaran tersebut, maka kita perlu memperhatikan kira-kira seperti apa sih SDM yang bisa digunakan dengan menggunakan metode lean startup. Yang pertama jelas SDM-nya harus yang mau belajar, mau beradaptasi dan bekerja dengan cepat. Yang kedua, kita membutuhkan SDM lebih baik banyak memperhatikan skill-nya saat ini. Jadi kalau kita akan merekrut pegawai, mungkin pengalaman tetap kita lihat, sertifikat formal dan informal tetap kita perhatikan, tapi keputusan-keputusan kita lebih kepada skill-skill saat ini yang bisa ditunjukkan oleh mereka. Jadi bagi mahasiswa terutama ini sebuah motivasi ya, bahwa tidak cukup, bukan berarti tidak penting ya, pendidikan formal itu tidak cukup. Sudah terlalu banyak bukti terutama di perusahaan startup bahwa mereka itu lebih banyak memperhatikan skill atau kemampuannya saat ini. Jadi gelar kadang-kadang sudah tidak penting lagi ya. Silakan Anda pelajari berbagai informasi tentang bagaimana rekrutmen Google, Microsoft dan lain-lain ya. Jadi di dalam lean startup nanti keberhasilan atau kinerja keuangan itu diukurnya tidak sama dengan model konvensional. Kalau model konvensional biasanya kan kinerja keuangan diukur dari laba rugi, dari neraca, dari laporan arus kas gitu ya. Nah, di dalam konsep lean startup kita fokus kepada biaya akuisisi pelanggan. Jadi biaya akuisisi pelanggan ini adalah berapa biaya yang habis untuk mendapatkan customer, untuk memelihara customer. Kita juga mengukur dari nilai pelanggan. Sebetulnya value dari produk atau layanan kita tuh seberapa besar di mata pelanggan. Lalu tingkat chance pelanggan atau berapa persentase pelanggan yang tidak lagi menggunakan layanan kita atau
tidak lagi membeli produk kita. Itu juga bisa menjadi ukuran lean startup. Bisa juga dari tingkat kekuatan produk. Jadi apabila dibandingkan model konvensional, pengukurannya lebih kepada output, pengukuran jangka pendek. Di dalam lean startup digunakan juga laporan laba rugi, neraca, digunakan ya, bukan berarti tidak digunakan, tapi nanti keputusan gitu ya dan lain-lainnya, strateginya tidak cukup dengan mempertimbangkan itu gitu, tapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, yaitu biaya akuisisi pelanggan, tingkat pelanggan yang berhenti dari layanan dan lain-lain. Nah, ini tahapan dalam membuat dalam implementasi lean startup ya. Sini ada membuat hipotesis, membuat asumsi dan lain-lain, tapi pada dasarnya biasanya orang membaginya menjadi 3 ya, build, measure, dan learn. Nah, ini build yaitu membuat produk dengan kualifikasi standar minimum atau membuat prototipe produk yang akan dijual. Bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa atau layanan. Yang kedua, measure, yaitu menganalisis tingkat kemungkinan keberhasilan produk tersebut melalui data baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi nanti di dalam pengukuran, dalam melakukan analisis seberapa penerimaan pasar terhadap produk, kita tidak cukup menggunakan data kuantitatif ya, karena memang data kuantitatif itu yang paling mudah, tapi juga kita harus menggunakan data kualitatif. Berikutnya adalah learn, yaitu mensintesis data atau dari semua data yang diperoleh baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kualitatif kan bisa dalam bentuk respon, misalnya kalau kita tawarkan itu ada namanya komentar ya, produknya bagus banget, packagingnya bagus, misalnya, itu kan kualitatif ya. Nah, kita sintesis berbagai informasi itu untuk menentukan apakah produk tersebut memang betul-betul layak dijual. Yang kedua, bagaimana berikutnya apabila kita ingin meningkatkan kualifikasi produk tersebut, apa yang harus diperbaikinya, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lainnya. Nah, ini tahapan lean startup. Yang pertama adalah market validation. Disebut juga market development atau customer development. Pada tahap ini memastikan bahwa problem customer yang kita prediksi memang benar-benar ada atau terjadi pada banyak orang, atau merupakan problem yang memang penting untuk diselesaikan. Jadi di sini tadi ada istilah membuat hipotesis ya di awal ya. Itu di sini kita membuat prediksi, misalnya kita memprediksi sebelumnya bahwa dengan COVID ini semakin banyak orang yang aware dengan kesehatan, dengan daya tahan tubuh. Kita juga memprediksi bahwa orang akan berusaha meningkatkan daya tahan tubuh baik melalui makanan, minuman maupun lewat olahraga. Lalu memperbaiki daya tahan tubuh melalui makanan atau minuman gitu ya, itu merupakan potensi pasar bagi kita, dan kita misalnya ingin bergerak di bidang makanan atau minuman tersebut misalnya. Jadi masuk ke dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang aware terhadap kesehatan melalui makanan dan minuman. Dan kita anggap ini merupakan potensi yang sangat besar. Nah, untuk membuktikan bahwa itu ada gitu ya, kita bisa melakukan survei, misalnya kalau yang paling sederhana biasanya lewat Google Form ya, pada kontak-kontak yang ada di WhatsApp misalnya. Bisa juga melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram atau Twitter, Telegram dan lain-lain. Nah, kalau mau lebih baik lagi, kita bisa menggunakan landing page. Jadi kalau kita sudah memiliki misalnya Google Business, atau misalnya kalau Anda sudah menggunakan Facebook Ads, maka informasi-informasi tersebut jauh lebih lengkap bisa Anda dapatkan. Yang kedua adalah product validation, disebut juga
penciptakan MVP, jadi minimum viable product. Pada tahap ini memastikan bahwa solusi atau prototipe produk yang kita buat itu adalah yang memang paling tepat, yang dapat menjawab problem pada tahap 1. Tadi pada tahap 1 kan kita asumsikan orang butuh meningkatkan daya tahan tubuh melalui minuman ya, misalnya makanan atau minuman tadi. Nah, berarti di sini kita buat tuh produknya. Lalu kita melakukan survei dengan berbagai media untuk memastikan bahwa tadi hipotesis atau prediksi-prediksi tadi apakah betul atau tidak, apakah menjawab problem pada tahap 1 atau tidak. Yang ketiga adalah business validation. Jadi di sini untuk memastikan memang betul misalnya produk yang kita jual ini memenuhi harapan masyarakat terkait dengan upaya meningkatkan daya tahan tubuh melalui minuman atau makanan misalnya ya. Tapi bagaimana nilainya? Karena di dalam bisnis kita harus memastikan bahwa produk yang kita jual ini cukup memiliki value, bukan hanya value bagi customer ya, tapi juga value bagi stakeholder, bagi investor, bagi semua pihak yang terkait. Model bisnis yang paling baik adalah yang memiliki karakter bertahan lama dan menguntungkan. Saya pikir nanti tahap ketiga ini akan saya jelaskan lebih detail pada sesi-sesi berikutnya.